membukakan pengerjaan jurnal modul 13 aplikasi Internet of Things untuk monitoring data sensor. Untuk soal pertama, lakukan cek komponen pada rangkaian proteus sesuai dengan petunjuk pada modul. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Yang pertama itu Arduino Uno, lalu 2 buah LDR, lalu 3 LED. Yang pertama LED merah, LED kuning, dan LED green. Lalu resistor, lalu menambahkan kompim. Untuk soal kedua adalah membuat program pada Arduino IDE untuk menjalankan fungsi pengiriman data dari Arduino ke Blink. Untuk programnya yaitu ini. Di sini saya menggunakan 3 LED. Mana itu LED pinnya itu berada pada pin 13, LED kuning berada pada pin 13 dan hijau pada pin 11. LDR1 dan LDR2 ini berfungsi untuk menampung data pada LDR yang sudah dirangkai di Proteus tadi. Di sini untuk kode outnya ini saya dapatkan dari setelah mengatur pada Blink pada smartphone, maka kode-nya akan dikirim ke Gmail yang sudah terdaftar. Ini untuk mengatur pin sebagai output, dan ini bertujuan untuk komunikasi melalui komunikasi serial. Pada void loop ini berfungsi untuk mengaktifkan timer dan blink. Dan di sini LDR1 ini analog 0 itu berfungsi untuk membaca pada sensor 1 pada pin analog 0, dan ini membaca LDR2 atau sensor 2 pada analog 1. Ini berfungsi untuk menulis atau menampilkan virtual pin V1, dan ini berfungsi untuk menampilkan virtual pin V2. Setelah itu kita akan coba plot ke Proteus. Nah, ini dia sudah berjalan. Untuk soal ketiga adalah konfigurasi Proteus dan Blink dengan virtual serial port dan Blink script dapat berjalan. Di sini saya menggunakan virtual serial port kit, di mana virtual koneksinya itu COM2 dan COM3. COM2 sendiri itu dipasang pada COM-PIM pada Proteus, dan COM3 itu untuk ke smartphone-nya. Di COM-PIM, di sini saya sudah mengubah physical port-nya menjadi COM2 dan physical baud rate 9600 dan virtual baud rate-nya 9600. Setelah itu kita membuka pada library Blink script-nya, itu Blink share-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan COM3. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Soal keempat adalah membuat aplikasi Blink untuk menampilkan data sensor LDR1 dan LDR2 dalam bentuk gauge dengan waktu update setiap 1 detik. Nilai gauge yang akan berubah sesuai dengan perubahan LDR pada Proteus. Data sensor juga ditampilkan dalam bentuk grafik pada superchart. Yang pertama, saya melakukan konfigurasi pada Android Blink.
Yang pertama kita membuat project baru. Di sini saya sudah membuat project baru dengan nama project yaitu NIM saya sendiri modul 13. Lalu untuk device-nya itu, hardware-nya itu menggunakan Arduino Uno sesuai dengan yang kita gunakan pada Proteus, dan koneksi tipenya itu menggunakan WiFi. Out token-nya itu merupakan out token yang sudah dikirim ke email yang sudah kita konfigurasi atau yang sudah terdaftar ketika menjalankan Blink. Yang pertama itu kita menambahkan gauge. Di sini saya sudah membuat terlebih dahulu gauge-nya. Nah, di sini saya beri nama untuk LDR1. Ini dia untuk menampilkan nilai LDR1. Inputnya itu berada pada pin virtual V1, dan untuk reading rate-nya itu 1 detik. Ini untuk LDR yang kedua menggunakan input virtual 2, dan reading rate-nya itu itu 1 detik. Dan ini merupakan grafik data LDR. Untuk LDR1 itu menggunakan style line, dan inputnya itu berada pada virtual 1. Untuk nilai desimalnya itu auto. Untuk LDR2 itu menggunakan input V2, dan nilai desimalnya auto. Setelah terkonfigurasi seperti ini, kita akan mencoba menjalankan project ini. Setelah terkonfigurasi, saya akan mencoba menjalankannya. Pertama, meran pada Proteus. Di sini sudah terkoneksi pada Blinknya yang di smartphone. Lalu saya akan mencoba menambahkan nilai pada LDR1. Di run dulu. Saya akan mencoba menambahkan nilai pada LDR1. Nah, hasilnya akan bertambah seperti ini. Dan pada grafiknya dia akan ada penaikan seperti ini. Dan saya akan mencoba menambahkan juga pada nilai pada LDR2. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat grafiknya akan naik, dan ketika saya kurangi pada nilai LDR2, nih grafiknya akan turun, dan saya juga mengurangi pada LDR1. Nah, grafiknya juga akan turun seperti ini. Untuk percobaan keempat, hasilnya seperti ini. Untuk soal yang kelima, yaitu studi kasus, sini menambahkan widget LED pada Blink. Yaitu kita akan menambahkan LCD. Nah, di pengaturan LCD ini saya menggunakan yang advance, dan untuk pin input yang digunakan itu adalah pin virtual V5. Dan ini yang outputannya akan berupa teks. Setelah itu kita akan menghubungkan dengan rangkaian pada Proteus. Untuk script codingan yang saya edit pada modul ini yaitu studi kasus nomor 5. Di sini saya tetap menggunakan
untuk pin LED merah itu 13, kuning 12, hijau 11. Dan ini untuk menampung data pada LDR1 dan LDR2. Dan ini merupakan widget LCD, yaitu widget pada aplikasi Blink di HP Android. Di sini saya menggunakan pin P5 untuk komunikasinya. Dan ini kode outnya itu merupakan kode out yang sudah dikirimkan oleh Blink ke Gmail yang sudah terdaftar sebelumnya. Ini untuk mendeklarasikan pin outputnya, yaitu untuk LED merah, kuning, hijau. Ini sebagai output. Ini LCD clear untuk memberikan LCD. Sehingga bagian Blink out ini berfungsi untuk komunikasi serial untuk menampilkan tulisan. Dan ini untuk mengaktifkan fungsi timer dan blink. Di sini LDR1 analog itu berfungsi untuk membaca sensor 1 pada pin analog A0. Dan LDR2 itu berfungsi untuk LDR2 analog A1 itu berfungsi untuk membaca sensor 2 pada pin analog 1. Blink virtual write ini untuk menuliskan atau menampilkan virtual pin 1. Virtual write 2 LDR2 ini berfungsi untuk menampilkan virtual pin 2. Dan di sini yang saya ubah itu pada LDR1, ketika LDR1 lebih besar sama dengan 300, maka akan menampilkan blinking LED pada LED yang sudah kita install yang sudah kita atur pada aplikasi Blink di smartphone kita, dan akan menampilkan blinking pada Proteus dengan delay 400 untuk 400 ketika menyala dan delay 400 ketika LED mati. Dan else-nya itu berfungsi untuk LCD clear untuk membersihkan LCD, dan digital white nya sini berfungsi untuk mematikan LED. Dan untuk LDR2 jika nilainya lebih dari 300 maka akan menampilkan running LED, di mana LED akan menyala dimulai dari merah, lalu ke kuning, lalu ke hijau menyala, lalu dengan delay 200 per LED, lalu akan mati dimulai dari LED merah, lalu ke LED kuning, lalu ke LED green. Dan di sini sama untuk membersihkan LED dan untuk mematikan LED. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan program pemeran pada Proteus. Maka status pada Blink di smartphone akan connect. Setelah itu kita akan nge-play di aplikasi Blinknya seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba mengatur pada LDR1. Ketika nilai LDR1 lebih dari 300, maka akan menampilkan blinking LED. Tulisan blinking LED akan ditampilkan pada LCD, dan
LED akan blink pada Proteus seperti ini. Dan ketika nilainya kurang dari 300, blinking LED-nya akan mati dan tampilan pada LCD akan hilang. Dan untuk LDR2, ketika nilainya lebih dari 300, maka akan menampilkan running LED. Pada LCD akan dituliskan running LED, dan pada simulasi Proteus akan menjalankan running LED-nya. Dan ketika nilainya kurang dari 300, maka runningnya akan mati, running LED-nya akan mati seperti ini.